Baik, saya akan menjelaskan mengenai produktivitas perairan. Produktivitas primer laut. Konsep dasarnya, produksi primer produksi molekul organik dari molekul anorganik atau CO2 melalui proses fotosintesis dan kemosintesis. Organismenya yang utama itu produsen primer atau autotrof, yang artinya autotrof itu bisa menghasilkan sendiri. Untuk memperoleh energi, organisme melangsungkan proses produksi primer atau bergantung pada produsen primer yang berada pada dasar rantai makanan. Kemudian pada ekosistem laut, kelompok fotosintesis itu yang dominan organisme alga, sedangkan kelompok kemosintesis dominan itu bakteri. Konsep dasarnya, fotosintesis merupakan energi untuk membentuk molekul organik diperoleh dari matahari. Reaksinya seperti ini, 6CO2 ditambah 12H2O ditambah foton atau cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2 ditambah 6H2O, yang artinya menghasilkan karbohidrat atau glukosa ditambah dengan oksigen dan juga air. Kemudian fotosintesis ini terbatas pada permukaan air dan zona intertidal yang sampai kedalaman 200 meter, yang artinya cahaya matahari sebagai energi cuma sebatas 200 meter di bawah laut. Kemudian kemosintesis memanfaatkan oksidasi molekul anorganik seperti gas hidrogen, hidrogen sulfida atau metana sebagai sumber energi. Kemudian produksi primer adalah jumlah total karbon dalam gram yang dikonversi menjadi materi organik dalam luasan 1 meter persegi per tahun. Faktor yang membatasinya pertumbuhan dan dapat menurunkan produksi primer termasuk radiasi matahari dan nutrien sebagai faktor utama, serta upwelling, turbulensi, intensitas grazing, dan turbiditas sebagai faktor sekunder. Hanya 0,1 sampai 0,2% radiasi matahari digunakan untuk fotosintesis dan disimpan sebagai energi dalam senyawa organik. Kemudian produktivitas sangat bervariasi pada bagian laut yang berbeda sebagai respon terhadap ketersediaan nutrien dan cahaya matahari. Di daerah tropis dan subtropis, cahaya matahari melimpah, tapi menyebabkan termoklin tajam yang membatasi upwelling nutrien, sehingga produktivitas bisa rendah. Produktivitas tinggi dapat terjadi secara lokal di daerah upwelling di pesisir dan di terumbu karang. Di daerah temperate, produktivitas menunjukkan pola musiman. Air di kutub kaya akan nutrien sepanjang tahun, tapi produktivitas hanya tinggi pada musim panas ketika cahaya berlimpah. Bisa kita lihat dari sini peta dari dunia tentang persebaran produktivitas, yang dimana di sepanjang pesisir pantai di belahan dunia pun tingkat produktivitas sangatlah tinggi. Kemudian ini gambar plankton bloom yang menunjukkan bahwa di bagian pesisir yang kuning itu adalah daratan. Kemudian yang ditunjuk plankton bloom itu adalah kumpulan dari plankton. Lanjut, komunitas fotosintetik laut. Klasifikasi organisme fotosintetik pada habitat laut berdasarkan distribusi dan struktur fisik. Rumput laut atau alga berukuran besar menempel pada dasar. Kemudian padang lamun, mangrove, fitoplankton, simbiosis alga dan hewan. Yang pertama itu rumput laut atau seaweed. Alga atau gangga marin multiseluler merupakan organisme bentik terbesar. Mereka terdiri dari alga merah, alga hijau, alga coklat. Mereka menempel pada substrat, terbatas pada zona intertidal dan perairan pesisir dangkal. Substratnya berbatu. Ini menandakan bahwa alga ini membutuhkan cahaya matahari karena berada di posisi intertidal. Kemudian ada padang lamun atau sea grasses, merupakan tumbuhan berbunga dari familia Posidoniaceae dan Zostraceae. Kemudian padang lamun hidup di perairan pesisir yang dangkal dan tenang. Mereka menyerupai padang rumput di bawah air. Mereka memanfaatkan nutrien dalam substrat
tidak terbatas oleh nutrien dalam air. Produksinya itu 4 gram Celcius meter kuadrat per tahun. Perbedaan dari rumput laut dengan padang lamun itu terlihat dari akarnya. Kalau alga ini atau rumput laut, akarnya itu menempel, sedangkan di padang lamun itu akarnya rizoma, yang artinya menyebar bercabang-cabang. Kemudian selanjutnya hutan bakau atau mangrove, habitatnya pesisir tropis dan subtropis, terlindungi dari ombak besar dengan substrat berupa sedimen berlumpur yang kaya materi organik. Mangrove ini dikatakan sebagai pelindungnya pesisir karena akar-akarnya itu bisa mencengkram sedimen-sedimen pasir sehingga tidak terjadi erosi. Jenisnya itu ada Rhizoporacea. Fiksasinya rata-rata 900 gram Celcius meter kuadrat per tahun. Selanjutnya fitoplankton. Berdasarkan klasifikasi menurut ukurannya ada picoplankton, nanophytoplankton dan juga mikrophytoplankton. Perbedaannya itu jelas dari ukurannya, yang mana picoplankton itu kecil. Ukurannya itu sekitar 0,2 sampai 2 mikrometer. Selanjutnya taksonomi klasifikasi dari fitoplankton. Ada dari yang domainnya bakteria, terdiri dari cyanobacteria. Kemudian contohnya ada Sinoscoccus, Nostoc, Pteridosmium, Prolococcus. Kemudian dari eukarya cukup banyak sekali taksonomi grupnya, dari Discomichondria sampai dengan Chirosomonada. Kelompok-kelompok dari plankton itu menyerap cahaya UV berdasarkan panjang gelombang yang berbeda, yang mana plankton yang karotenoid itu akan menyerap pada panjang gelombang sampai 500 nanometer. Kemudian dari klorofil B itu panjang gelombangnya adalah 680, dan yang paling panjang gelombangnya yaitu klorofil A, yang mana panjang gelombangnya itu lebih dari 700 nanometer dan juga memiliki tingkat kecahayaan intensitasnya itu. Ekosistem yang berbeda sangat bervariasi dalam hal NPP dan kontribusi terhadap NPP total bumi. Bisa kita lihat dari sini tabel-tabelnya. Kemudian ini North Pole, Regional Annual NPP Light Violet Lowest. Di sini adalah peta persebaran dari klorofil tadi. Bisa kita lihat di sepanjang garis khatulistiwa atau lebih tepatnya kawasan tropis memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Kemudian produktivitas kotor atau gross productivity bervariasi secara spasial pada permukaan bumi. Produktivitas tertinggi secara umum perairan dangkal di tepian benua, sepanjang terumbu karang, cahaya, suhu, nutrien berlimpah. Daerah aliran upwelling di mana N itu adalah nitrogen dan P adalah fosfor di bawah ke permukaan. Produktivitas rendah secara umum biasanya terjadi di wilayah gurun dan kering yang kurang air tapi suhunya tinggi. Contohnya di gurun, misalnya gurun Sahara di Afrika. Kemudian lautan terbuka yang miskin nutrien dan cahaya matahari hanya di sekitar permukaan. Ini adalah luas lautan versus produktivitas, distribusi of primary production. Berarti di laut terbuka distribusi produksinya tinggi, yaitu sebesar 81,5%, sedangkan di pesisir sekitar 18%. Untuk upwelling areanya bisa kita lihat open ocean di lautan terbuka kecil sekali terjadinya upwelling. Selanjutnya
tabel. Lanjut aja karena tidak tahu. Kemudian produktivitas bersih atau net productivity. Sebagian GPP digunakan organisme untuk tetap hidup, tumbuh dan bereproduksi. Sisanya adalah NPP, net primary productivity. NPP tertinggi daerah muara, rawa, hutan hujan tropis, berarti di sekitaran sungai. Kemudian NPP terendah itu di laut lepas, tundra, gurun. Kemudian laut lepas memiliki NPP rendah, tapi karena luasnya, maka NPP total laut lebih tinggi dari tempat lain. Ini adalah tingkat produktivitas. Ada estuary, berarti estuary itu di kawasan Payau. Kemudian swamp and marshes, I don't know. Kemudian tropical rainforest itu hutan hujan tropis. Sekian dari hasil presentasi saya, tak lebih dan tak kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.